saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berjumpa kembali kita dalam ibadah online Love Church. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita dan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kini kami bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan berkenan di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, mari bersatu, bersuka cita, memuji nama Tuhan kita. Amin. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bersama-sama katakan, ku hidup karena
tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Iman pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Meskipun kami di tengah badai, kami tidak akan menyerah. Sebab kami tahu Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan Allah yang kami sembah, Engkaulah Tuhan kami yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ya, shalom, haleluya. Senang saya bisa kembali menjumpai Anda di minggu yang luar biasa tentunya. Susah? Ya, semua orang susah. Coba colek kanan kirinya bilang, yang susah bukan cuma lu doang, bukan cuma kita. Semua orang susah hari ini. Semua orang, everybody, all around the world, hari ini sedang susah. Dan saya percaya kesulitan yang Tuhan izinkan selalu baik adanya. Kalau hari ini ada kesulitan dalam kehidupan kita, jangan gentar, jangan takut.
Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk pada firman Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Baik tidak baik, deklarasi kami jelas bahwa Engkau tetap Tuhan dan Bapa kami yang baik. Karena Engkau tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami. Segala sesuatu yang Kau izinkan semuanya hanya untuk mendatangkan kebaikan untuk kami. Bapak, terima kasih. Ajar kami dan buatlah kami untuk bertahan sampai pada kesudahannya. Supaya kami akan melihat ada satu rancangan Tuhan yang luar biasa. Itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Maka itu Tuhan, oleh sebab itu berfirmanlah. Bersabdalah Tuhan pada hari ini. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa ucap syukur. Umat percaya diberkati, katakan amin. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau kita ngomong susah, semua orang susah hari ini. Karena pandemi ini bukan hanya di Indonesia. Pandemi ini bukan hanya di Pulau Jawa. Pandemi ini ada di seluruh dunia. Semua orang merasakan kesulitannya. Dan Bapak Ibu, kalau kita ngomong soal takut, semua orang takut. Jadi hari ini jangan kayak orang susah sendiri, semua orang mengalaminya, semua orang merasakannya. Tapi yang jelas, yang selalu saya katakan adalah segala sesuatu yang terjadi, persoalan yang terjadi, tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan selalu tidak akan pernah menghancurkan kita. Karena sesungguhnya yang menghancurkan kita adalah respon kita. Bukan persoalan itu sendiri, tetapi respon kita terhadap persoalan itu yang akan menghancurkan. Boleh ikuti kata-kata saya. Persoalan tidak akan menghancurkan, tetapi respon kita akan membuat kita hancur. Oleh sebab itu hari ini jangan meresponi dengan salah. Pertanyaannya sebetulnya gini, kenapa ada orang yang di tengah pandemi ini tetap menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera, menjadi orang yang tetap berbagi, menjadi tetap orang yang baik, tidak depresi, tidak ketakutan, tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi ada orang yang hari ini hidupnya penuh dengan kekhawatiran, hidupnya penuh dengan tekanan, hidupnya penuh dengan keraguan-raguan. Mereka depresi, mereka stres. Why? Kenapa? Saya dapati di dalam firman Tuhan sebetulnya persoalannya bukan ada di persoalannya. Permasalahannya adalah ada di dalam responnya. Ada yang meresponinya dengan benar, maka dia akan mengalami hal-hal yang indah tetap. Di dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Dia tetap mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap mengalami dan merasakan kasih Tuhan di dalam persoalan yang terjadi. Kenapa demikian? Kenapa ada perbedaan? Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi sebetulnya respon kita itu sangat tergantung daripada pemahaman kita dan pengenalan kita akan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang tahu Tuhan, tetapi dia tidak cukup mengenal Tuhan. Orang yang paling berbahaya, saya katakan sekali lagi, bahwa mereka-mereka yang tahu Tuhan, tetapi mereka tidak kenal Tuhan. Perjalanan hidup kita seharusnya makin hari kita makin mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan
maka dia akan meresponi segala sesuatunya berdasarkan pengenalan itu. Sementara orang yang tidak mengenal Tuhan, sekedar tahu Tuhan, dia akan meresponi juga berdasarkan ketidaktahuannya. Oleh sebab itu hari ini, poin penting daripada kehidupan kita, adakah hari ini kita sudah menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan? Atau kita baru saja jadi orang yang tahu Tuhan? Ini tidak tergantung dari berapa lama Anda menjadi orang Kristen. Ini tidak tergantung dari berapa tinggi Anda punya jabatan di gereja. Ini bukan soal seberapa sibuk Anda di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Pengenalan akan Tuhan itu menjadi isu penting di dalam kehidupan rohani kita. Karena pengenalan kita akan Tuhan itulah yang sebetulnya akan mendrive atau mengendalikan setiap respon di dalam kehidupan kita. Waktu kita bicara mengenai mengenal Tuhan, maka ada 3 pengenalan akan Tuhan yang harus dan wajib kita mengerti. Yang pertama, pengenalan kita akan kasih-Nya. Itu penting. Orang yang mengenal kasih Tuhan, dia nggak akan percaya kalau iblis datang dan dia bilang bahwa Tuhan melakukan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, seperti Ayub, di dalam Ayub pasal yang kedua, dia berkata bahwa apa? Apakah engkau hanya mau menerima yang baik yang daripada Tuhan? Sementara engkau tidak mau menerima yang tidak baik. Di atas segalanya Ayub tetap memuji Tuhan. Dia mengerti persis bahwa Tuhan yang dia sembah tidak akan pernah membuat hal yang buruk. Kenapa? Karena dia kenal hati Tuhan. Seburuk apapun yang hari ini kita hadapi, kalau kita mengenal kasih Tuhan, maka kita percaya ada kebaikan di belakangnya. Kita gak akan pernah mundur, kita gak akan pernah takut. Kita gak akan pernah ragu-ragu. Yang kedua, kenal akan apa? Kenal akan kuasanya. Kenal akan kuasanya. Kalau kita mengenal akan kuasa Tuhan, maka kita akan melihat setiap tantangan itu menjadi sepele. Kenapa? Karena aku tahu persis bahwa Allah yang aku sembah, kuasanya tidak terbatas. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup melakukan segala hal. Dan tiada yang mustahil yang untuk dia. Itu yang seharusnya kita tahu. Itu yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang mengenal Tuhan, seperti Daud, bukan gak lihat Goliat, dia lihat Goliat. Dia tahu persis perbandingannya, 2 meter lebih dengan Daud yang imut-imut. Dia begitu cakap di dalam berperang karena dia adalah seorang tentara yang terlatih, sementara Daud adalah seorang gembala ternak. Bukan perlawanan dan pertarungan yang seimbang. Oh, Daud tahu persis mengenai hal itu. Tapi yang dia selalu pandang adalah Allah yang dia sembah. Jauh lebih besar dari Goliat yang ada di hadapannya. Haleluya. Orang yang mengenal kasih Tuhan tidak akan pernah gentar. Orang yang mengenal kasih Tuhan tidak akan pernah gentar menghadapi apapun. Dan yang ketiga, mengenal akan apa? Mengenal akan murkanya. Jadi jangan cuma ngomong kasih. Ingat, engkau juga harus mengenal kehangatan daripada murka Tuhan. Supaya kita tahu ini berimbang. Supaya kita gak seenaknya. Supaya kita menstandar hidup kita dengan benar. Supaya kita gak hidup sembrono di dalam dunia ini. Kenapa? Karena aku tahu kehangatan murkanya. So church, pada pagi hari ini, pengenalan akan Tuhan itu menjadi isu penting di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sekian tahun kita mengikut
Kristus. Sudahkah kita mengenal Tuhan? Kalau kita betul belum mengenal Tuhan, saya percaya kita pasti goyah. Bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dan ada walinya, ada perwakilannya, ada dutanya Tuhan di tengah-tengah mereka bernama Musa. Mereka berjalan menuju satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Satu tanah yang dijanjikan. Tetapi dia harus melewati lautan. Dan dia harus melewati padang gurun. Kegagalan bangsa Israel di padang gurun cuma satu. Dia gagal mengenal siapa Tuhan yang memimpin dia. Sehingga firman Tuhan berulang kali. Dia katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah adalah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Berulang kali dia katakan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau umat ini mengenal aku, maka dia tidak akan kemudian selalu mengeluarkan keluhan-keluhan yang selama ini keluar. Sungut-sungut tidak akan pernah keluar dari mulut bangsa Israel kalau dia mengenal siapa Allah yang memimpin dia. Dia tidak akan pernah ketakutan. Dia nggak akan selalu memandang ke belakang dan selalu berkata, lebih baik di Mesir, lebih baik di Mesir. Di Mesir gue makan daging, di sini apa? Dia nggak akan kemudian menjadi orang-orang egois yang hanya mementingkan kenyamanannya sendiri. Mujizat demi mujizat terjadi di padang gurun. Tuhan berusaha membuat bangsa ini mengenal dia. Tetapi satu angkatan gagal mengenal dia. Satu generasi habis lenyap di padang gurun. Karena tidak mengenal Tuhan. Demikian juga saya percaya di dalam kehidupan kita. Kalau engkau dan aku menjadi orang-orang yang lack of knowledge of God. Kita menjadi orang yang kurang mengenal Tuhan. Disitulah sebetulnya pangkal dan asal muasal daripada segala respon yang salah di dalam kehidupan kita. Kita pasti jadi orang yang depresi. Kita pasti jadi orang yang dikuasai ketakutan. Kita pasti jadi orang yang egois. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan, dia tetap tenang. Gelombang, iya. Firman Tuhan katakan, orang yang mendengar firman dan melakukannya menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, yang menghidupi firman. Menjadi orang-orang yang bukan sekedar tahu siapa Tuhan itu, tetapi dia mengenal, dia punya pengalaman. Kalau di gereja Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah ngerti dan pernah tahu ini orang yang dengar firman dan melakukan sama orang yang dengar firman dan tidak melakukan. Nggak ada bedanya. Di masa-masa yang baik-baik saja, tidak akan pernah ada bedanya. Kapan kemudian terbukti orang itu sungguh-sungguh hidup di dalam firman dan hanya atau dengan orang-orang yang menjadi pendengar firman? Saat hujan mulai turun dalam hidup kita. Saat banjir mulai melanda dalam hidup kita. Saat angin mulai bertiup di dalam kehidupan kita. Baru terbukti orang-orang yang mendengar dan melakukan firman. Dia seperti membangun rumah yang kokoh di atas fondasi batu. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari coba tanya dalam diri kita. Gak usah tanya kanan kiri, gak usah nuduh kanan kiri. Pertanyaannya cuma satu, sudahkah hari ini aku menjadi orang yang mengenal dia? Atau hanya sebagai umat yang tahu dia? Caranya gimana supaya saya bisa mengenal Tuhan?
supaya aku bisa mengenal kasih-Nya, supaya aku bisa mengenal kuasa-Nya, supaya aku bisa mengenal murka-Nya. Gimana caranya? Kuncinya cuma satu. Anda harus bergaul dengan Tuhan. Banyak orang kenal Zivki Priatelna? Nggak banyak. Tapi orang yang tahu Zivki Priatelna mungkin lumayan banyak. Orang tahu saya, tetapi orang belum tentu mereka mengenal saya. Orang yang tahu cuman tahu saya, begitu ada berita yang miring di luar sana mengenai saya, maka dia mulai ragu dan dia mulai penilaiannya mulai berubah. Dia pasti akan dengan mudah terpengaruh. Siapa yang gak terpengaruh dengan omongan miring mengenai saya di luar sana? Mereka-mereka yang mengenal saya. Kalau orang yang mengenal saya, dia akan ngomong, oh gak mungkin. Itu pasti bukan dia. Karena Zivki yang aku kenal gak seperti itu. Demikian juga dengan engkau dan bapamu, Bapak Ibu. Iblis datang dengan bawa gosip. Makanya gak salah katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Yang lebih daripada itu, asalnya dari setan. Asalnya dari si jahat. Asalnya dari iblis. Ya bolehlah kita ngomong penggosip itu asalnya dari iblis. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan gak akan goyah. Waktu sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, seperti hari ini. Pandemi, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ingat, iblis bawa gosip. Mulai dari WA group, WA broadcast, mulai begini, begitu. Wah, hamba-hamba Tuhan pada mati, ini begini, ini begitu. Dan iblis mulai numpang di situ dan dia mulai bilang gini, hey, mana Tuhanmu? Tuhan itu gak ada. Tuhan itu gak nyata. Kau tahu bahwa pemberitaan firman di mimbar-mimbar itu omong kosong belaka. Itu mampir di dalam otak kita. Mampir di telinga kita. Dan banyak hari ini anak-anak Tuhan mulai ragu. Akhirnya mereka mulai mencari jalannya sendiri. Mereka mulai mengandalkan kekuatannya. Church, doa saya itu tidak terjadi di Love Church. Itu tidak terjadi dengan Anda. Karena engkau adalah umat yang mengenal siapa Bapa yang hari ini menjadi Bapamu dan Bapakku yang sejati. Bagaimana caranya? Seperti yang saya katakan, bergaullah dengan Tuhan. Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, dia menjadi orang-orang yang mengenal. Makanya di dalam dunia ini, tidak ada orang yang mengenal saya. Kecuali istri saya. Kecuali mama saya. Kecuali saudara-saudara kandung saya. Kecuali siapa? Kecuali anak-anak saya. Orang yang hidup di dalam rumah saya, yang bergaul erat dengan saya, mereka yang mengenal siapa saya. Demikian juga dengan engkau dan aku. Kalau engkau dan aku tidak pernah bergaul erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah mengenal Dia. Banyak orang yang tidak mau bergaul dan intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena untuk bergaul dan intim dengan Tuhan, syaratnya ada 3. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Wow, haleluya, luar biasa. Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, maka dia akan menjadi orang-orang yang powerful. Tetapi syarat untuk dia bergaul dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Artinya apa? Hatimu dan hatinya Tuhan
itu selaras. Sama. Hobimu dan hobinya Tuhan sama. Keinginanmu dan keinginannya Tuhan sama. Orang manusia saja kalau mau bergaul, dia cari yang keinginannya sama. Orang yang senangnya goes, dia akan bergaul sama orang yang senang goes. Ngumpul deh mereka, tiap minggu, tiap Sabtu, mungkin hari ini tiap hari. Makanya ada orang bilang gini, "Aduh, waktu teman-teman saya naik mobil, saya naik sepeda." Sedih banget rasanya. Akhirnya saya bekerja keras, saya menabung. Giliran sekarang saya udah punya mobil, teman-teman saya pada beli sepeda. Jadi tetap aja saya ketinggalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang harus punya keinginan yang sama, itu manusia. Kalau bergaul dengan Tuhan juga sama. Kalau Tuhan Anda ajak ngomong Hermes, nggak minat. Anda ajak ngomong Louis Vuitton, kan nggak minat. Mercy, Rolls Royce, rumah di tempat-tempat elit, nggak minat dia. Tuhan kita hatinya nggak ada di sana. Karena buat Tuhan hal-hal seperti itu mungkin hanya itu nggak lebih daripada sampah, karena dia tahu bahwa semuanya itu pada akhirnya satu kali nanti akan kita tinggal. Kalau kita tidak punya keinginan, kepentingan yang sama dengan Tuhan, kita nggak bisa bergaul. Terus hati Tuhan ada di mana, Pak? Hati Tuhan ada pada mereka yang teraniaya. Ada pada mereka-mereka yang miskin. Janda-janda miskin, anak-anak yatim. Mereka-mereka yang terbuang. Mereka-mereka yang hancur hatinya. Mereka-mereka yang diperlakukan tidak adil. Mereka yang tertindas, disitulah Tuhan. Makanya waktu perumpamaan Tuhan mengenai seorang raja, dia cuma berkata, "Kapan itu Tuhan? Waktu engkau tidak berpakaian, waktu engkau telanjang aku beri engkau pakaian, waktu engkau jadi orang-orang tawanan, di penjara aku ada bersama dengan engkau menjenguk engkau. Kapan itu Tuhan? Apa yang engkau lakukan untuk mereka-mereka yang paling hina, engkau lakukan buat aku." Hati Tuhan ada di sana. Hati kita ada di mana hari ini? Hati kita ada di dalam dunia ini, hati kita ada di harta kita, hati kita ada di kemilau dunia ini. Saya mau kasih tahu engkau tidak akan pernah bisa bergaul dengan Tuhan. Gak minat Tuhan. Tuhan hanya berminat kalau apa? Hatimu sama dengan hatinya. You will be like a powerful person. Apa yang engkau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Wow, that's great. Yang kedua, bagaimana caranya supaya engkau bergaul dengan Tuhan? Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur pasal yang ke-84, kita lihat ayat yang kedua. Kalau di Alkitab cetak saudara mungkin ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan katakan, "Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup." Ayat yang keempat lebih indah lagi, dia berkatakan demikian, "Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau." Selah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa bergaul dengan Tuhan? Satu, hati kita harus sama. Penggosip bergaulnya sama siapa? Ya pasti sama penggosip. Nggak mungkin penggosip bergaul sama pendiam. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Nggak afdol. Karena namanya juga gosip. Digosok makin sip. Haleluya. Iya kan? Kalau nggak ada yang gosok, nggak sip. Makanya penggosip selalu cari penggosip. Begitu dari jauh dan lu tahu nggak? Wih, apa tuh? Gitu. Haleluya. Hati kita harus sama. Nggak mungkin. Penggosip bisa nggak bergaul sama pendeta? Bisa sih. Tapi pendetanya harus pendeta penggosip juga. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih tahu, itu pendeta di Afrika, di Indonesia nggak ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau beritahu. Keinginan kita. Yang kedua, firman Tuhan hari ini katakan, engkau harus punya waktu khusus.
Waktu yang dikuduskan untuk engkau dengan Tuhan. Menjalin sebuah keintiman. Coba deh tanya sama diri kita. Ada gak sih waktu yang kudus hari ini, yang khusus yang hari ini kita siapkan untuk Tuhan? Waktu itu harus disisihkan, bukan disisakan. Kalau disisakan udah tenaga-tenaga terakhir dah tuh. Itu disisakan. Kadosh itu menyisihkan. Memisahkan. Waktu-waktu yang dipakai untuk dunia ini dipisahkan, dipakai untuk Tuhan. Saya percaya kalau Anda punya sahabat, Anda juga akan punya waktu-waktu khusus. Untuk apa? Untuk bersama dengan sahabat-sahabat saudara. Dan waktu khusus ini Anda set up. Tidak tergantung hidangannya apa. Nggak harus makan steak. Nggak harus. Kadang-kadang cuman apa? Waktu kita bersama dengan sahabat-sahabat kita. Singkong goreng. Empon-empon. Tahu empon-empon saudara? Itu makanan Ibrani saudara. Itu minuman Ibrani. Empon-empon namanya. Mungkin hanya itu yang disediakan. Kita nggak terlalu pusing dengan itu. Karena kita berkumpul bukan untuk hidangannya. Kita berkumpul untuk kita sharing. Untuk kita berbagi rasa. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita kemudian dengan Tuhan kita perlu ini, harus ada itu. Harus ada harus ada ini. Syarat untuk bergaul yang pertama, miliki hati yang sama dan kesukaan yang sama. Yang kedua, miliki waktu khusus dengan dia. Tanpa melihat apapun. Tanpa syarat apapun. Bukan soal apa yang disediakan, bukan soal apa yang dihidangkan. Tetapi ini soal bagaimana kita bisa berbagi rasa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, gimana ya caranya supaya kita bisa bergaul dengan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-15. Keluaran 23 ayat yang ke-15. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah, perhatikan baik, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Janganlah menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Yang ketiga, orang itu kalau mau bergaul dengan Tuhan, dia harus punya apa? Punya konsep, punya keinginan untuk menyenangkan sahabatnya. Saudara mau gak bergaul sama orang-orang yang menghubungi saudara kalau dia lagi butuh sesuatu? Kalau lagi butuh sesuatu, shalom, haleluya. Gue lihat-lihat dari profil itu WA lo, kayaknya lo makin muda ya. Luar biasa. Gue lihat juga lo kayaknya makin diberkati. Waduh, pujiannya luar biasa. Itu ujung-ujungnya pinjam duit. Nanti begitu urusannya selesai, dia hilang, saudara. Saudara bisa gak bergaul sama orang-orang begini? Anda bisa gak bersahabat dengan mereka? Saya percaya gak akan pernah bisa. Amin. Tapi begitulah kadang-kadang anak Tuhan sama Tuhan. Datang sama Tuhan, muji Tuhan. Nyanyi-nyanyi. Kalau apa? Kalau lagi tertekan. Kalau lagi ada dalam persoalan. Kalau lagi ada masalah. Kalau lagi mau minta. Konsep doanya aja ngeri banget. Bapa kami yang di sorga. Tuhan mau ngomong, diem. Saya butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini.
Aku alaskan segala permintaan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan aku klaim bahwa segala sesuatu yang aku minta dalam dia dan aku akan memperolehnya. Haleluya, amin. Hilang dia saudara. Ngeri banget. Orang yang model kayak begini gak akan pernah bisa bergaul dengan Tuhan. Kalau kita datang ke gereja, beberapa daripada kita sudah mulai beribadah di gereja secara korporat, secara bersama-sama, secara tatap muka. Kalau kita datang ke gereja, waktu kita datang ke hadirat Tuhan, yang pertama harus ditanya adalah bukan aku dapat apa. Pertanyaan pertama haruslah aku bawa apa untuk menyenangkan dia. Oleh sebab itu konsep pujian dan penyembahan sebagai sebuah pelengkap ibadah itu sama sekali salah. Imam-imam pujian sama nilainya dengan para pendeta-pendeta yang membawakan firman. Ini kadang-kadang konsep yang begini buat saya itu menyedihkan. Karena waktu kita naikkan pujian dan penyembahan, disitulah sesuatu kita bawa kepada Tuhan. Untuk yang pertama, kita menyenangkan dia. Jadi jangan asal-asalan. Ada lagi orang yang kebiasaan ke gereja, terlambat. Udah ayo cepetan, udah telat nih. Gak apa-apa, paling juga 15 menit pertama masih pujian penyembahan, ntar aja. Pas udah deket-deket firman baru kita datang. Itu jemaat saya di Afrika begitu. Kalau di sini nggak ada. Amin saudara. Jangan gitu dong. Kapan kita bisa bergaul sama Tuhan? Kalau kita jadi orang-orang yang egois. Hanya saat membutuhkan dia, kita datangi dan hampiri dia. Oleh sebab itu hari ini, mari kita bergaul dengan Tuhan. Saya berdoa, biarlah keinginanmu, kesenanganmu sama dengan kesenangannya Tuhan. Biarlah hari ini engkau punya waktu yang dikuduskan untuk engkau masuk di dalam hadirat Tuhan dan bergaul intim dengan Tuhan. Biarlah hari ini engkau bukan hanya mau disenangkan oleh Tuhan, dipuaskan oleh Dia, tetapi engkau juga jadi orang-orang yang ingin menyenangkan Tuhan. Bahkan waktu kita datang sama Tuhan kita berkata, Tuhan, aku bukan mau menyerahkan dan mempersembahkan mulutku saja. Aku mau mempersembahkan tubuhku ini menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang pertama, itulah ibadahmu yang sejati katanya. Church, jadilah orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Supaya makin hari, makin lama, kita menjadi orang yang makin kenal Tuhan. Waktu kita makin kenal Tuhan, kita makin tenang. Waktu kita makin kenal Tuhan, hidup kita makin jadi berkat. Dimanapun engkau berada, apapun keadaanmu, engkau tetap berbuah-buah lebat. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak takut dengan panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak takut dengan tahun kering. Yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bergaulah erat dengan Tuhan, supaya engkau menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama kita angkat. Bila kau izinkan
sesuatu terjadi. Oh, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita mau katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada satu wahana yang indah yang Tuhan siapkan untuk kita masuk ke hadirat-Nya dan kita bergaul dekat dengan Dia. Dia mengundang Anda dan saya hari ini masuk di dalam perjamuan kudus-Nya. Siapkanlah roti, persiapkanlah anggur untuk kita masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, saya mau ingatkan saudara, ada beberapa peraturan di dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini hanya untuk mereka yang telah dibaptis secara dewasa. Supaya waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kita mengakui tubuh dan darah Kristus itu. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau makan dan minum tubuh dan darahku, tanpa mengakui tubuh dan darah Tuhan, engkau berdosa atas itu. Kalau engkau masuk dalam perjamuan, biarlah kita menyelidiki hati kita. Adakah dosa yang hari ini Tuhan ingatkan kepada kita? Kalau ada, ambillah. Jangan keraskan hatimu. Bertobatlah. Berbaliklah dari jalan yang salah itu. Jangan keraskan hati kita. Kalau engkau masih ingin dan berkeras di dalam dosa itu, saya mau ingatkan, jangan masuk dalam perjamuan ini. Perjamuan ini memang bukan untuk orang-orang yang suci, tetapi untuk mereka yang hancur hati, datang tersungkur di hadapan Tuhan, dan berkata, Tuhan ampuni aku. Dan aku janji, aku tidak akan berbuat dosa lagi. Kalau itu engkau, persiapkanlah dirimu. Ambil dan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, inilah kami. Persiapkanlah kami Tuhan. Aku yang memimpin perjamuan kudus ini. Demikian juga anak-anak-Mu yang hari ini akan bersama-sama masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah kami Tuhan secara sadar, kalau ada dosa dan pelanggaran yang hari ini kami ketahui, kami mohon ampun atasnya ya Tuhan. Ampuni kami seperti waktu Engkau ya Kristus berjumpa dengan seorang pelacur dan Engkau berkata, pergilah, aku tidak menghukum engkau dan jangan berbuat dosa lagi.
demikian juga perintah yang sama kepada kami. Hari ini kami gak dihukum. Dan biarlah kami selesai dan tidak akan lagi melakukan apa yang pernah kami lakukan. Ampuni kami dan layakkan kami masuk di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur haleluya. Amin. Sebab hari ini apa yang kuteruskan kepadamu, sesungguhnya kami menerimanya daripada Kristus. Yaitu Tuhan Yesus waktu malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti. Dan mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat roti di atas kepalamu. Bukankah roti yang kau angkat itu adalah tubuh Kristus yang terpecah karena dosamu dan dosaku. Menjadi penebusan bagi engkau dan aku. Kalau itu imanmu, makanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkatlah cawan anggur di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Angkatlah cawan di atas kepala saudara. Dan saudaraku, bukankah cawan itu berisi daripada darah Kristus yang menyucikan engkau dan aku, yang melayakkan engkau dan aku, yang memperbaiki statusmu, bukan lagi orang-orang hukuman, bukan lagi orang-orang yang dibinasakan, melainkan mereka-mereka yang beroleh hidup yang kekal. Engkau bukan lagi hamba, engkau jadi anak. Biarlah darah perjanjian ini menjadi perjanjian yang memperbarui iman dan percaya kita. Kalau itu imanmu, minumlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, naikkan syukurmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya,
Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah sekali dan sedetik pun undur daripada hidup kami. Engkau Tuhan yang tetap baik adanya. Biarlah itu meneguhkan kami, itu menguatkan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapakku, kami mau menyatukan iman kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk situasi dunia ini Tuhan. Bapa di dalam sorga, terkhusus bangsa Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Engkau tahu ketakutan kami, Engkau tahu kekhawatiran kami. Engkau tahu tekanan-tekanan yang ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau bukan Tuhan yang buta, Engkau bukan Tuhan yang tuli. Engkau Tuhan yang mendengar setiap tangis daripada anak-anak. Hari ini kami bawa bangsa negara ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tim kesehatan, tim ekonomi, tim pertahanan keamanan daripada bangsa ini. Yang hari ini mereka bekerja keras untuk mengambil keputusan-keputusan strategis Tuhan. Untuk kelangsungan dan keutuhan daripada negara ini. Bapa, Engkau berkatilah mereka. Roh Kudus, Engkau curahkan kepada mereka hikmat daripada sorga. Karena tanpa itu mereka tidak akan pernah tahu bagaimana caranya mengambil keputusan yang benar. Urapi, mulai dari presiden kami, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa Tuhan. RT, RW kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, urapilah mereka dengan hikmat-Mu. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang berusaha ambil keuntungan dari situasi yang ada ini Tuhan. Untuk memuaskan syahwat berkuasa mereka. Tuhan, kami hardik dan kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah negara NKRI tetap utuh berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini Engkau izinkan di dalam kelemahan tubuh, sakit. Apapun sakitnya hari ini Tuhan, yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mau berdoa kiranya Engkau melawat mereka Tuhan. Engkau menjamah mereka. Mungkin hari ini yang menyaksikan tayangan ini juga Tuhan, yang beribadah bersama dengan kami, mereka ada kelemahan tubuh. Kalau itu Engkau letakkan, taruh tangan kananmu di tempat di mana Engkau sakit. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, belas kasihan-Mu menjamah di dalam nama Yesus. Tubuh-tubuh yang sakit hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kalau hari ini anak-anak-Mu Engkau izinkan mereka ada di dalam kedukaan, Tuhan hiburkan. Roh penghibur yang sejati, menghiburkan dengan penghiburan sorgawi, menguatkan dan meneguhkan mereka. Di dalam kedukaan ini tidak ada satupun iman yang gugur di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan makin kuat, makin melihat Tuhan nyata, makin mengerti dan mengenal siapa Bapa yang mereka sembah. Kami mau berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang hari ini beribadah bersama dengan kami. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga mereka, usaha-usaha mereka, kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa dan permohonan kami. Yang kami naikkan hanya di dalam satu nama yang indah. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, pulanglah ke dalam keseharian. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sedetik pun tidak pernah. Kalaupun hari ini engkau ada di dalam persoalan pergumulan, tetaplah bertahan. Karena percayalah, Tuhan yang engkau sembah tidak akan pernah mendatangkan hal yang buruk dalam hidupmu. Arahkan hatimu, imanmu, terimalah. Karena Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini akan menjadi bagianmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, umat yang diberkati dan percaya. Mari kita menyambut Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Umat percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Sekretariat Love Church beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E12 Lantai 4, Jalan Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan. Telepon 0819 3336 9333. Program Charity Love Church Care Christ Around on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7. Rekening persembahan dan perpuluhan BCA 2779 801 777 atas nama Aviasi Berkat Transformasi Indonesia.